4601. Yang mengejutkan Long Chen adalah makhluk-makhluk ini berukuran hampir sama dengan manusia, namun mereka memiliki 3 mata dan gigi yang setajam gigi gergaji, terlihat garang dan jahat. Mereka memiliki tangan yang panjang dan kaki yang panjang, serta kuku yang bertepi tajam, kukunya berkilau dengan kilau logam sehingga membuatnya terlihat dingin. Makhluk-makhluk ini muncul diam-diam dan mengelilingi Long Chen. Mata mereka penuh dengan keganasan, seolah-olah mereka akan mencabik-cabik Long Chen kapan saja. Long Chen mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya. Namun, makhluk ini memiliki mata yang tajam dan wajah yang penuh kebencian, dapat diketahui dengan sekilas bahwa mereka tidak baik. Yang paling mengejutkan Long Chen adalah adanya fluktuasi kuat dalam kekuatan obat pada makhluk-makhluk ini. Fluktuasi semacam ini hanya akan terjadi pada makhluk roh yang telah meminum obat berharga dalam waktu lama. Banyak makhluk spiritual memakan obat-obatan yang berharga dan mengumpulkan esensinya dalam jumlah besar di dalam tubuhnya, sama seperti armadillo lapis baja merah sebelumnya, hampir seluruh bagian tubuhnya dapat digunakan sebagai obat. Namun kekuatan obat makhluk di depannya ini berfluktuasi secara berbeda, kekuatan obatnya tidak diserap secara alami, melainkan dipancarkan karena melebihi batas daya tahannya sendiri. Dengan kata lain, makhluk-makhluk ini telah lama memberi nutrisi pada tubuhnya dengan cairan obat, atau meminum obat mujarab dalam jumlah besar, sehingga fluktuasi ini terjadi. Meskipun umat manusia juga membutuhkan ramuan dalam jumlah besar untuk latihan, pencerahan, penyembuhan, terobosan, dan lain-lain, umat manusia memiliki keunggulan unik, selama mereka tidak meminum ramuan inferior dalam jumlah besar untuk waktu yang lama dan membersihkan racun secara rutin, efek samping dari obat mujarab tidak besar. Tetapi makhluk-makhluk di depannya ini berbeda. Long Chen dapat melihat secara sekilas bahwa banyak makhluk yang memiliki racun yang menyerang jantung mereka dan akan meledak dan mati kapan saja. Long Chen tidak terkejut dengan fenomena ini, tapi dia terkejut dari mana makhluk-makhluk ini mendapatkan ramuan itu. Sepertinya mereka tidak bisa membuat ramuan sendiri. Apa yang kamu lihat? Serahkan harta karun itu ke sini, jika tidak kamu akan menyesal datang ke dunia ini. Tiba-tiba sesosok makhluk meraung. Ternyata sekelompok makhluk ini datang ke sini dan kebetulan melihat Long Chen berjongkok di tanah menggali sesuatu, mereka mengira mereka terlambat selangkah dan Long Chen sampai di sana lebih dulu. Long Chen memandangi sekelompok makhluk dan terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dengan gerakan besar, makhluk yang mengaum itu sepertinya ditangkap di udara oleh tangan besar yang tak terlihat. Long Chen mengepalkan tangan besarnya, dan makhluk itu menjerit, kepalanya meledak, pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya terbang, dan dia terbunuh seketika. Faktanya, makhluk itu adalah makhluk terkuat di sini, tetapi meskipun itu yang terkuat, itu hanya setara dengan manusia doyen bintang 3. Bahkan sebelum Long Chen menerima pertukaran darah, mudah untuk membunuhnya. Setelah pertukaran darah, Long Chen jauh lebih kuat dari sebelumnya. Makhluk itu tidak berbeda dengan semut di depan Long Chen. Budak obat, klan bermata 3. Petik 2. Long Chen memandangi pecahan jiwa makhluk itu, tetapi menemukan bahwa jiwa makhluk ini sangat kacau dan sudah dalam keadaan setengah gila. Banyak pecahan jiwa yang kosong, dan mereka sepertinya dikendalikan seperti sekelompok boneka. Membunuh. Makhluk lain melihat makhluk itu terbunuh, energi ganasnya meledak, dan mereka menyerang Long Chen seperti orang gila. Long Chen menengadah ke langit dan meraung. Dunia diguncang oleh auman naga, dan riak memancar. Makhluk bermata 3 yang tak berujung terkena riak tersebut dan berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Dengan kekuatan raungan, puluhan ribu makhluk klan bermata 3 terbunuh pada saat ini, raungan Long Chen bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Puluhan ribu makhluk bermata 3 terbunuh, dan dunia dipenuhi dengan bau amis, kekuatan obat berfluktuasi, tetapi tidak ada jejak aroma obat. Metode yang sangat kejam, menggunakan obat untuk mengendalikan keinginan mereka dan menggunakannya sendiri, menjadi boneka. Long Chen mengendus bau di udara, dengan sedikit rasa jijik di matanya. Meskipun tidak ada informasi berguna yang ditemukan, Long Chen adalah ahli alkimia dan sekilas tahu bahwa makhluk bermata 3 ini jiwanya dikendalikan oleh obat-obatan. Orang yang mengendalikannya haruslah ahli alkimia, menurut Long Chen, tidak masalah apakah dia menyempurnakan ramuan untuk menyelamatkan orang atau menyempurnakan ramuan untuk membunuh orang, tetapi menggunakan ramuan untuk mengendalikan orang lain agak menghina dan menjijikkan. Sungguh menjijikkan. Gumaman jijik Earth Cauldron terdengar di benak Long Chen. Tampaknya dia sangat muak dengan perilaku ini. Tidak, mereka adalah budak obat. Apakah itu berarti tuan mereka tidak jauh? Petik 2. Long Chen tiba-tiba terkejut. Jika tuan mereka ada di dekatnya, itu berarti budak obat ini keluar untuk membantu mengumpulkan obat-obatan langka. Tidak, kamu harus bertindak cepat, jika tidak semua obat berharga akan dirampas oleh orang lain. Long Chen segera bertindak dan terbang langsung ke kedalaman. Setengah jam kemudian, terdengar suara gemuruh di depan, dan Long Chen melihat seekor binatang raksasa melawan sekelompok makhluk. Ini jelas merupakan pertempuran untuk mendapatkan harta karun.
Di antara kelompok makhluk itu, ada 5 doyen bintang 7. Long Chen tidak tahu dari ras mana mereka berasal, tetapi menilai dari aura iblis mereka yang samar-samar, mereka pasti ada hubungannya dengan ras iblis. Tepat ketika mereka saling membunuh dalam ayunan penuh, Long Chen muncul diam-diam, dan teratai api penghancur dunia meletus dengan satu serangan. Monster dan makhluk-makhluk itu terbunuh secara tiba-tiba. Setelah serangan itu, hanya binatang raksasa dan 5 doyen bintang 7 yang selamat. Namun, bahkan jika mereka selamat, mereka hanya memiliki separuh nyawa yang tersisa. 5 doyen bintang 7 mengutuk dengan keras, tetapi tidak berani tinggal dan melarikan diri. Binatang raksasa itu ingin melarikan diri, tetapi ia terlalu canggung karena ukurannya yang besar. Pukulan Long Chen menghancurkan tengkoraknya dan jatuh ke tanah. Long Chen mengulurkan tangan dan melemparkan tubuh binatang raksasa itu ke dalam ruang kekacauan utama, dan menggali bunga kecil yang dijaganya. Bahkan Long Chen tidak punya waktu untuk mengidentifikasi tingkat bunga itu. Setelah memasukkannya ke ruang kekacauan utama, Long Chen terbang seperti meteor. Serangan diam-diam, menyembelih binatang buas, merampas harta karun, dan meninggalkan orang-orang semuanya dilakukan sekaligus. Itu sangat mudah dilakukan sehingga bahkan Long Chen sendiri merasa bahwa dia adalah seorang jenius alami dalam perampokan. Long Chen terbang ke depan. Saat ini, dia tidak bisa lagi mencari dalam bentuk kipas seperti sebelumnya. Dia hanya bisa bergerak maju dalam garis lurus, karena semakin dalam, semakin berharga harta karun itu. Sejak budak obat muncul, Long Chen tiba-tiba merasakan krisis. Sekarang waktu adalah obat yang berharga dan tidak bisa ditunda sama sekali. Boom, boom, boom. Long Chen berjalan ke depan dan melihat para ahli bertarung sengit dengan binatang raksasa. Selama makhluk ini tidak enak dipandang, dia akan langsung menyerang mereka. Kadang-kadang ketika melihat binatang raksasa yang sulit untuk dihadapi dan tidak dapat membunuhnya dengan satu gerakan, Long Chen hanya menerkam obat yang berharga itu, mengambilnya dan melarikan diri. Tidak masalah kalau dia melarikan diri, tapi ahli yang mengepung binatang raksasa itu menderita. Binatang raksasa itu mengira mereka berada dalam satu kelompok. Setelah kehilangan hartanya, mereka mulai bertarung melawan kelompok orang ini. Long Chen menyaksikan sekelompok orang dibunuh oleh binatang raksasa itu dan melarikan diri ke segala arah. Dia mendengar kutukan mereka di telinganya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Tiba-tiba, Long Chen yang sedang melaju kencang berhenti dan segera mengubah arah, berbelok ke kiri dan berlari menjauh, karena dia merasakan aura budak obat lagi. 4602. Boom! Gunung itu runtuh, pasir dan bebatuan yang beterbangan menembus kehampaan, dan seekor binatang raksasa yang ganas jatuh ke tanah. Puluhan ribu ahli dari klan bermata tiga bersorak-sorai. Mereka bekerja sama untuk membunuh binatang buas raksasa. Binatang buas ini sangat ganas, dan klan bermata tiga kehilangan banyak ahli. Tetapi ketika mereka hendak menggali obat berharga dari sarang binatang raksasa itu, mereka melihat seorang pria berjubah hitam berjalan keluar dari gua. Ketika mereka melihat ke belakang pria berjubah hitam itu, mata mereka berkaca-kaca, obat berharga di dalam gua telah hilang. Pencuri sialan, serahkan nyawamu. Melihat hasil kerja keras mereka dicuri, mata para ahli dari klan bermata tiga menjadi merah. Cih, apakah ini mencuri? Apakah ini merampok? Long Chen berkata dengan nada meremehkan. Bunuh dia. Para ahli dari klan bermata tiga meraung. Doyen bintang 7 adalah yang pertama bergegas, tetapi begitu dia bergegas ke depan, dia ditampar oleh Long Chen. Boom! Tubuhnya menghantam tanah, membentuk parit besar di tanah, para ahli yang bergegas di belakangnya tidak dapat mengelak, dan banyak orang dipukul dengan tulang dan tendon yang patah, dan terbang mundur dengan menyedihkan. Boom! 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 Beberapa ahli lainnya bahkan baru saja bergerak dan dihempaskan oleh Long Chen. Pada saat itu, semua ahli dari klan bermata tiga terkejut dan marah. Mereka tidak menyangka bahwa Long Chen sangat kuat. Faktanya, Long Chen hanya menggunakan sedikit kekuatan. Bahkan jika kekuatan Long Chen meningkat pesat setelah pertukaran darah, menghadapi doyen bintang 7, seharusnya tidak akan seperti memukuli anak kecil, mengusir mereka satu persatu. Tetapi para doyen ini terlalu encer, mereka hanya memiliki aura doyen bintang 7, namun tidak memiliki kekuatan yang seharusnya dimiliki doyen bintang 7 sama sekali. Ketika mereka mengambil tindakan, fluktuasi kekuatan doyen bahkan lebih buruk daripada fluktuasi beberapa doyen bintang 6. Kekuatan seperti itu tidak cukup di depan Long Chen. Sialan, kamu berani mencuri barang-barang kami, jika kami memberitahu tuan kami, kamu akan ditangkap dan jiwamu akan dimurnikan, dan kamu tidak akan pernah bereinkarnasi. Seorang ahli dari klan bermata tiga meraung. Tuan, siapa tuanmu? Tanya Long Chen. Sebenarnya, inilah alasan mengapa dia tidak membunuh mereka secara langsung. Kamu tidak layak mengetahui nama tuan kami. Pergilah ke neraka. Petik 2. Doyen bintang 7 dari klan bermata tiga tiba-tiba memegang ramuan di tangannya. Ketika dia melihat ramuan itu, pupil mata Long Chen menyusut.
Jewel Life Pill. Apakah itu asli? Retak. Tepat ketika Long Chen tampak tidak percaya, pria itu dengan cepat melemparkan pil itu ke dalam mulutnya dan menggigitnya menjadi beberapa bagian. Guru Agung, terima kasih atas belas kasih dan kasih sayang Anda, yang memungkinkan orang-orang biasa seperti kami mengubah nasib kami melawan kehendak surga dan berada di antara yang kuat. Hari ini, hamba Anda membalas rahmat Anda dengan nyawanya. Tuan Yang Maha Kuasa, hamba Anda akan jatuh ke dalam reinkarnasi, kuharap kamu dapat mendengar panggilanku, dan aku akan tetap menjadi pelayanmu yang paling setia di kehidupan selanjutnya. Dalam ketidakpercayaan Long Chen, ahli dari klan bermata tiga itu berdoa dengan khusyuk, pada saat yang sama, seluruh tubuhnya terbakar api, dan esensi, energi, dan jiwanya semuanya tersulut. Apakah kamu gila? Long Chen tidak dapat mempercayainya. Pria ini terlihat sangat gila sehingga dia menelan pil mematikan itu tanpa ragu-ragu. Yang disebut pil kematian adalah salah satu racun yang paling kejam, dapat membuat seseorang mengeluarkan potensinya beberapa kali atau bahkan puluhan kali. Ini adalah pil yang sangat menantang surga. Namun pil pemusnah kehidupan bukanlah racun biasa, konon orang yang menelan pil pemusnah kehidupan sedang meminjam kekuatan dari surga dan tidak diperbolehkan melakukannya. Oleh karena itu, orang yang telah menelan pil penghancur kehidupan tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi sama sekali, mereka akan ditolak oleh hukum surga dan langsung dibunuh tanpa terlihat. Long Chen mahir dalam alkimia, tetapi tidak pernah menyempurnakan pil penghancur kehidupan karena itu adalah hal yang tabu, sangat tabu sehingga bahkan kaisar alkimia yang agung pun tidak akan menyentuhnya. Namun pria di depannya menelan pil penghancur kehidupan tanpa ragu-ragu, dan terus berbicara tentang akhirat, ternyata orang ini tidak mengerti apapun tentang pil penghancur kehidupan. Boom! Pria itu menelan pil penghancur kehidupan, dan auranya melonjak dalam sekejap. Energi dan darah di sekujur tubuhnya tersulut. Seluruh tubuhnya terbakar seperti api yang berkobar. Dia menginjak kehampaan, cakarnya seperti kait, merobek kekosongan, dan melakukan serangan ke arah Long Chen. Cakar ini memadatkan seluruh kekuatannya, dan kekuatan kekerasan menyebabkan ruang terus berputar. Puff! Tepat ketika orang itu berpikir bahwa dia bisa membunuh Long Chen dengan satu pukulan, sebuah tangan besar bersisik menamparnya, dan cakar serta orang itu ditampar menjadi kabut darah. Dengan semua lonceng dan peluit, bahkan jika kamu menjadi 100 kali lebih kuat, apa gunanya? Long Chen berkata dengan dingin di tengah kabut darah. Para ahli dari klan bermata tiga menjadi kuat karena ditingkatkan seluruhnya dengan ramuan, mereka seperti macan kertas yang dapat dipatahkan hanya dengan satu tusukan. Macan kertas hanyalah macan kertas, meskipun Anda menjadi 100 kali atau 1000 kali lebih besar, ketebalan kertas akan tetap sama, yang tidak berarti apa-apa. Ahli dari klan bermata tiga menelan pil penghancur kehidupan, tetapi ditampar sampai mati oleh Long Chen. Namun, ahli klan bermata tiga lainnya tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, dan meraung untuk menyerangnya satu persatu. Namun, sepertinya tidak semua orang memiliki pil penghancur kehidupan, mereka tahu bahwa mereka akan mati, tetapi mereka bergegas maju, seperti sekelompok orang gila yang tidak takut mati. Puff-puff. Menghadapi mereka, Long Chen menyerang tanpa ampun, satu telapak tangan pada satu waktu, secara khusus menargetkan para ahli teratas dari klan bermata tiga, tidak ada yang bisa menahan pukulannya. Orang-orang ini sepertinya tidak tahu apa arti kematian. Teman mereka dibunuh satu persatu. Mereka sepertinya tidak punya perasaan apapun, dan mereka masih bergegas menuju Long Chen dengan gila. Mata gila mereka membuat orang bergidik. Long Chen tampak acuh tak acuh. Dia tahu bahwa makhluk-makhluk ini telah sepenuhnya dikendalikan oleh obat-obatan. Mereka seperti sekelompok mesin pembunuh. Tentu saja, Long Chen tidak akan memberi mereka belas kasihan atau simpati. Namun, Long Chen tidak terburu-buru untuk membunuh mereka semua, tetapi mengambil waktu untuk membunuh ahli top dari klan bermata tiga. Akhirnya, ketika Long Chen membunuh 13 ahli top, dia tiba-tiba merasakan reaksi. Bas! Tiba-tiba, mata ketiga dari ahli dari suku bermata tiga terbuka. Pada saat yang sama, manifestasi terbuka di belakangnya, dan sesosok tubuh berbaju putih muncul. Begitu sosok berbaju putih muncul, suhu seluruh dunia meningkat dengan cepat, udara tersulut, dunia mulai terdistorsi karena suhu tinggi yang mengerikan, dan segalanya menjadi tidak nyata. Tuan! Ketika sosok berbaju putih muncul dari pandangan pria itu, ahli dari suku bermata tiga yang berada dalam keadaan gila menjadi tenang dalam sekejap, berhenti menyerang Long Chen, dan berlutut di depan sosok berbaju putih. Kamu akhirnya muncul. Long Chen menatap sosok dalam penglihatan itu tanpa panik, seolah-olah semuanya sudah diharapkan. Kamu sangat berani. Sosok berpakaian putih dalam manifestasi itu berbicara. Itu adalah suara laki-laki. Dia terdengar muda, tetapi nadanya mengandung semacam kesombongan yang memandang rendah semua makhluk hidup. Meskipun keberanianku tidak kecil, tampaknya aku sedikit kurang berani dibandingkan kamu. Sebagai seorang alkemis, kamu menggunakan ramuan untuk membodohi semua makhluk hidup. Apakah kamu tidak takut karma?
Long Chen memandang pria berbaju putih dan berkata dengan dingin. Hahaha. Setelah mendengarkan kata-kata Long Chen, pria berbaju putih itu menengadah ke langit dan tertawa. Karma, tidak sama sekali. Pergilah ke neraka. Ayo pergi. Bas. Tiba-tiba pria berbaju putih itu membuat segel dengan tangannya, dan seluruh dunia terbakar, dan kemudian suara nyanyian yang sakral dan khusyuk terdengar. Saat suara nyanyian itu terdengar, mata Long Chen mengungkapkan niat membunuh. 4603. Kitab Suci Brahma. Yang tidak disangka Long Chen adalah bahwa kitab suci yang dibacakan pria itu adalah Sutra Brahma Agung. Saat suara nyanyian terdengar, seluruh dunia mulai terdistorsi, dan nyala api yang tak berujung muncul, menutupi semua orang. Nyala api membakar segalanya, dan prajurit bermata tiga yang hadir langsung menjadi abu. Hanya pemilik manifestasi yang terbungkus dalam simbol api yang tidak terpengaruh oleh api tersebut. Long Chen berada di lautan api yang tak berujung, matanya benar-benar merah, tinjunya mengepal, dan pembuluh darah di dahinya berdetak terus-menerus. Siapa kamu, Brahma Agung? Suara Long Chen keluar dari sela-sela giginya. Semut bodoh, kamu bahkan berani memanggil Dewa Brahma dengan namanya. Pria berbaju putih itu mencibir, seolah dia bahkan tidak repot-repot menjawab pertanyaan Long Chen. Gemuruh. Kekuatan api antara langit dan bumi berkumpul untuk membentuk lautan api penyucian, suhu tinggi yang mengerikan tidak hanya memanggang tubuh Long Chen, tetapi bahkan jiwa Long Chen mulai sedikit terpengaruh. Namun, kemarahan di hati Long Chen lebih mengerikan daripada api di luar, karena dia tahu bahwa orang di depannya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Brahma. Dan Brahma adalah musuhnya, musuh yang belum pernah dia lihat sebelumnya tetapi bisa sangat dia benci, kebencian semacam itu sepertinya bertahan selama bertahun-tahun tanpa akhir. Teleportasi tubuh aslimu. Aku tidak mau repot-repot membunuh klon murid Brahma, kata Long Chen dingin. Pada akhirnya, Long Chen menahan keinginan untuk membunuhnya secara langsung, karena pria berkulit putih itu hanyalah proyeksi klon, dan tidak ada gunanya membunuhnya, yang Long Chen ingin bunuh adalah dirinya yang sebenarnya. Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani menjadi begitu sombong. Pria berbaju putih itu mencibir. Dia tampaknya tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Sebaliknya, dia menatap Long Chen dengan dingin. Kamu bodoh. Kamu tidak tahu siapa aku. Jika kamu tahu siapa aku, kamu tidak akan berani berbicara kepadaku dengan nada seperti itu. Long Chen juga mencibir. Oh, kamu berhasil menggugah minatku. Siapa kamu? Kata pria berbaju putih. Kamu tidak mengenalku, tapi Brahma mengenalku, kata Long Chen serius. Kentut, bagaimana tuanku bisa mengenalmu? Kecuali, tidak mungkin, fluktuasi jiwamu bukanlah reinkarnasi atau yang tersegel sama sekali, kata pria berbaju putih. Idiot, semua orang di dunia mengenal Brahma. Izinkan saya bertanya, tahukah Anda siapa ayah Brahma? Long Chen berkata dengan ekspresi mengejek. Ini, pria berbaju putih itu tertegun, sebenarnya dia terhenti oleh topik ini karena dia tidak tahu jawaban dari pertanyaan itu. Kau tahu, kata pria berbaju putih itu. Tentu saja, jawab Long Chen. Siapa itu? Long Chen menjentikkan lengan bajunya, membusungkan dadanya dan berkata, saya tidak akan mengubah nama saya ketika saya bekerja, dan saya tidak akan mengubah nama keluarga saya ketika saya duduk, aku ayah Brahma. Penghujat dewa, mati. Boom. Pria berbaju putih itu membuat segel dengan tangannya, dan dari nyala api yang tak berujung, naga api raksasa meraung, mulut besarnya mengarah ke Long Chen. Pada saat itu, jiwa Long Chen tiba-tiba menegang, dan ancaman kematian yang kuat datang, saat mulut 8 naga raksasa menunjuk ke arah Long Chen tiba-tiba terkunci. Bukan pria berkulit putih yang mengunci Long Chen, atau naga api raksasa, tapi dunia ini. Bas. Sebelum Long Chen bisa bereaksi, naga api itu memuntahkan api, seperti meteor, dan menyerang Long Chen pada saat yang sama. Pada saat itu, semua ruang di sekitar Long Chen disegel, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Boom. Dengan ledakan yang mengejutkan, semua bola api meledak di depan Long Chen pada saat yang sama, gelombang kejut yang besar menghancurkan kehampaan, hukum Dao terkoyak, dan pecahan ruang dan waktu yang tak ada habisnya beterbangan. Ini adalah kekuatan magis yang dapat menghancurkan dunia dalam satu serangan. Hal yang paling menakutkan adalah waktu ledakannya sangat singkat. Bahkan Long Chen, yang telah mengalami ratusan pertempuran, tidak dapat menghindarinya. Di ruang yang terus terdistorsi, sosok hitam terbang keluar dari lautan api dan langsung menerkam sosok putih itu. Sosok hitam itu tidak lain adalah Long Chen. Dia berlumuran darah dan dalam kondisi yang menyedihkan. Jika Huo Ling Er tidak membantu menahan sebagian besar kerusakan, dia mungkin telah terbunuh oleh pukulan mengerikan itu. Dia meremehkan pria berbaju putih, yang menakutkan darinya bukanlah kekuatannya sendiri, tapi kemampuannya untuk meledakkan dunia. Hal yang paling menakutkan adalah gerakannya tidak memiliki peringatan. Kali ini, bahkan persepsi Long Chen sedikit lebih lambat. Tidak mati. Melihat Long Chen bergegas keluar, pria berkulit putih itu tampak sangat terkejut. Secara logika,
dia tidak akan pernah melewatkan pukulan ini. Hah, pada saat ini, Long Chen sudah bergegas ke depannya. Pria berbaju putih itu mencibir. Kamu lolos dari kematian dan tidak melarikan diri begitu saja, tetapi kamu masih ingin bertarung denganku. Aku benar-benar meremehkan kebodohanmu. Kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Datanglah padaku, dan aku bisa mengambil nyawamu kapan saja. Pria berkulit putih itu mendengus dingin. Melihat Long Chen bergegas maju, dia membentuk segel dengan satu tangan, dan suara nyanyian di dunia tiba-tiba berubah, dan api yang menyebar mulai mengembun lagi, dan sekali lagi berkumpul menjadi naga api yang tak ada habisnya. Tapi Long Chen mengabaikan aktivitas itu sama sekali, dia bergegas menuju pria berbaju putih, dan sebuah tangan besar bersisik langsung menuju ke tenggorokan pria berbaju putih dan meraihnya. Bodoh. Pria itu mencibir, mengabaikan tangan besar Long Chen, karena dia bukan entitas fisik, dan Long Chen tidak bisa menangkapnya sama sekali. Dan tepat ketika pria berkulit putih hendak terus menggunakan gerakan membunuhnya, tangan besar Long Chen sudah mencengkeram tenggorokannya erat-erat. Apa? Pria berkulit putih itu terkejut. Dia memandang Long Chen dan melihat bahwa mata kiri Long Chen telah berubah menjadi hitam pekat di beberapa titik, seperti lubang hitam yang dapat menelan langit berbintang dan alam semesta. 3 bunga mengalir di matanya yang berubah menjadi hitam pekat, tubuh pria berbaju putih berubah dari lemah menjadi padat, dan dia ditangkap di tangan Long Chen. Pemurnian jiwa. Long Chen meraung, seperti auman dewa, tubuh pria berbaju putih tiba-tiba bergetar, matanya tampak terinfeksi, dan pola 3 bunga muncul pada saat yang bersamaan. Mata Long Chen tertuju pada mata pria berbaju putih, pupil 3 bunga di matanya dan pupil 3 bunga pada pria berbaju putih membentuk ritme operasi yang terpadu. Puff! Kepala pria berbaju putih itu meledak, dan kemudian sosoknya berubah menjadi asap. Di saat yang sama, di tempat yang jauh, di puncak gunung yang tinggi, seorang pria berkulit putih dengan wajah cerah dan rambut panjang tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan. Setelah pria berbaju putih itu meraung marah, dia menyemburkan seteguk darah, matanya merah, dan darah hitam perlahan mengalir dari sudut matanya, terlihat sangat menakutkan. Sialan, jangan biarkan aku menemukanmu, kalau tidak aku akan mencabik-cabikmu dan memurnikan jiwamu. Pria berbaju putih itu menengadah ke langit dan meraung. Tuan anak Tuhan, apa yang terjadi? Raungan pria berbaju putih tiba-tiba membuat khawatir banyak ahli di sekitarnya. Para ahli ini semuanya adalah doyen bintang 7, dan sebenarnya ada ribuan dari mereka. Dengarkan perintahku. Bahkan jika langit terbalik, temukan orang ini. Petik 2. Pria berbaju putih itu meraung, dan bayangan pria berbaju hitam segera muncul di benak semua ahli di sekitarnya. Ya, ribuan ahli menghilang dalam sekejap, dan niat membunuh yang mengerikan menyebar di udara. 4604. Sialan. Long Chen meraung, dan pria berbaju putih itu meledak di tangannya. Darah meluap dari mata kirinya, dan ekspresinya tampak sedikit ganas. Hanya sedikit lagi, Long Chen sangat marah sehingga dia meninju ahli dari klan bermata 3. Pria berbaju putih menghilang, dan tidak perlu menahannya. Jika bukan karena cedera mata api penyucianku, aku pasti bisa mengeluarkan tubuh aslinya, kata Long Chen dengan getir. Dalam pertempuran terakhir dengan Nether Dragon Tianzhao, Long Chen menggunakan mata api penyucian dan menyeret jaring sutra darah kekaisaran ke ruang asing, mata api penyucian terluka parah. Meskipun Long Chen telah pulih sampai batas tertentu di ruang sisik leluhur naga putih, mata api penyucian masih dalam proses perbaikan diri. Secara logika, Eye of Purgatory tidak boleh digunakan saat ini, tetapi Long Chen menderita kerugian besar, jadi dia tidak terlalu peduli. Sayangnya, Eye of Purgatory tidak mampu mengerahkan kekuatan penuhnya, dan akhirnya gagal mengeluarkan tubuh asli pria berbaju putih tersebut. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menderita kerugian sebesar itu, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap lawannya, paru-paru Long Chen terasa akan meledak. Jika itu orang lain, Long Chen mungkin bisa menanggungnya, tapi orang itu kebetulan adalah murid Brahma, yang merupakan hal yang paling tidak bisa diterima olehnya. Apa pertanyaan paling bodoh tentang karma? Tunggu saja, aku akan memberitahumu apa itu karma dan apa itu kebodohan. Long Chen menarik napas dalam-dalam dan menekan amarah di dalam hatinya. Kamu mempunyai sifat pemarah. Ada nada menggoda dalam suara Earth Cauldron. Long Chen tertegun pada awalnya, dan kemudian memutar matanya. Senior, kamu membawaku ke sini, apakah ini untuknya? Aku tidak mengatakan itu, kata Earth Cauldron dengan cara yang samar. Long Chen awalnya sangat marah, tetapi setelah mendengar kata-kata Earth Cauldron, Long Chen menjadi tenang dalam sekejap. Earth Cauldron membawanya ke sini jelas bukan hanya untuk mengumpulkan obat-obatan berharga, dan kemunculan pria berbaju putih jelas bukan suatu kebetulan. Namun, Earth Cauldron menolak untuk mengatakan apapun, dan Long Chen tidak mengajukan pertanyaan lagi. Dia mengambil penutup mata yang diberikan oleh Ibu Bai Xiaole dan menutupi mata kirinya. Dengan cara ini, Long Chen menjadi bermata satu lagi.
Walaupun tampilannya agak jelek, namun penutup mata ini merupakan alat penyembuhan yang khusus dibuat untuk mata. Setelah dipakai, matanya tidak sakit lagi, menyegarkan dan sangat nyaman. Penutup mata memiliki efek penyembuhan yang tidak dapat dicapai dengan pil. Long Chen hanya bisa memakainya sementara sampai matanya pulih sepenuhnya. Senior, apakah kamu tahu Sutra Brahma Agung? Long Chen bertanya. Tidak ada seorang pun yang tidak mengetahui kitab api pertama di 9 langit dan 10 bumi, kata Earth Cauldron. Apakah kitab suci yang baru saja dibacakan orang itu adalah jilid ke-7? Long Chen bertanya lagi. Benar, jawab Earth Cauldron, kali ini dengan sederhana. Long Chen mengangguk. Sejauh ini, dia hanya menyentuh 6 jilid pertama Brahma Sutra, dan jilid ke-6 tidak ada artinya bagi Long Chen. Pasalnya, Brahma Sutra jilid ke-6 hanya memuat kitab suci dan tidak ada cetakannya, apalagi ruang penyebaran kitab suci. Meskipun Akademi Lingqiao telah menyimpan 8 jilid Sutra Brahma Agung, tidak ada yang bisa berlatih dari jilid ke-6 hingga ke-8, bahkan Long Chen pun tidak. Kitab suci jilid ke-6 begitu kabur dan sulit dipahami sehingga maknanya tidak dapat terbaca sama sekali. Setiap kata yang diucapkan harus akurat, dan nadanya tidak boleh salah sama sekali. Jika tidak, kekuatan api akan lepas kendali dalam sekejap. Long Chen terluka beberapa kali dan hampir bunuh diri. Belakangan, dia tidak berani mencoba dengan mudah. Namun, meskipun Long Chen tidak menguasai volume ke-6 Brahma Sutra, Long Chen masih dapat mengidentifikasinya jika orang lain membacanya. Tetapi Long Chen belum pernah mendengar tentang Sutra Brahma Agung yang dibacakan oleh pria berkulit putih, yang berarti bahwa bagian dari Sutra Brahma Agung ini bukan 6 jilid pertama, jadi Long Chen mengajukan pertanyaan ini. Senior, apakah ada Sutra Brahma lengkap di sini? Tiba-tiba Long Chen melompat dari tanah dan berkata dengan penuh semangat. Bagaimana menurutmu? Kali ini, Earth Cauldron juga tidak menjawab secara langsung. Hahaha. Long Chen menengadah ke langit dan tertawa meskipun Earth Cauldron tidak menjawab, Long Chen sudah tahu jawabannya. Long Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Jika dia bisa mendapatkan Sutra Brahma Agung yang lengkap, dia akan mampu mengendalikan kekuatan api di dunia dari jarak jauh seperti pria berkulit putih. Long Chen sangat marah sebelumnya. Sebagian adalah kemarahan, dan sebagian lagi adalah kecemburuan. Dia tidak dapat menerima bahwa seorang murid Brahma dapat mengendalikan Sutra Brahma yang lebih maju. Ketika dia berpikir bahwa mungkin ada Sutra Brahma Agung yang lengkap di sini, hati Long Chen tiba-tiba melonjak karena kekuatan pria berkulit putih. Long Chen melihat puncak gunung es Sutra Brahma Agung. Kamu sembuh dulu. Orang itu terluka oleh mata api penyucianmu. Sekilas dia tampak seperti orang yang berpikiran sempit. Dia lebih ingin membalas dendam daripada kamu. Kamu harus berhati-hati, kata Earth Cauldron. Semua orang terluka. Jika dia menemukanku, kita bisa bertarung secara adil. Bahkan tanpa Brahma Sutra, aku masih percaya diri untuk membunuhnya, kata Long Chen. Apa yang kamu katakan agak berlebihan. Meskipun kamu memiliki darah naga dan tubuh yang kuat, kamu tidak tahu seberapa kuat Brahma Sutra itu. Jika kamu bertemu dengannya sekarang, kamu tidak akan dapat menggunakan kekuatanmu. Apa yang Anda ketahui tentang Sutra Brahma Agung hanyalah puncak gunung es. Selain itu, bahkan jika Anda tidak takut padanya, tahukah Anda berapa banyak budak pengobatan yang dia miliki? Earth Cauldron bertanya. Ini, kata-kata Earth Cauldron menghentikan Long Chen. Budak pengobatan adalah metode yang tercela, tetapi juga merupakan kata yang sangat menakutkan. Budak pengobatan adalah orang gila dan setia kepada tuannya, tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Meskipun Earth Cauldron mengatakan bahwa pria berkulit putih itu sangat kuat, Long Chen benar-benar tidak takut padanya, tetapi jika dia bertarung sampai mati bersamanya dan kemudian sejumlah besar budak obat muncul, itu akan berakibat fatal. Budak pengobatan. Tunggu. Long Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan buru-buru membenamkan pikirannya ke dalam ruang kekacauan utama. Namun, Long Chen menemukan bahwa tidak banyak buah dao surgawi di pohon dao surgawi. Dia telah membunuh begitu banyak doyen bintang 7, tetapi tidak ada satupun buah doyen bintang 7 yang muncul. Long Chen tiba-tiba mengerti. Budak pengobatan ini adalah doyen semu yang didorong oleh ramuan. Mereka tidak benar-benar dikenali oleh surga, jadi setelah kematian mereka, pohon surgawi tidak akan mampu menghasilkan buah dao surgawi. Sial, kupikir kamu hebat. Kamu hanya bisa menciptakan doyen semu, tapi aku bisa menciptakan doyen yang sebenarnya. Long Chen mencibir. Dengan pikirannya menarik diri dari ruang kekacauan utama, Long Chen memilih untuk mendengarkan Earth Cauldron dan mencari tempat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Jika itu adalah cedera normal, dia bisa pulih seketika dengan vitalitas ruang kekacauan utama. Namun, serangan pria berkulit putih menggunakan Sutra Brahma Agung untuk mengaktifkan energi langit dan bumi untuk menyerang Long Chen. Kerusakan yang ditimbulkan mengandung hukum dan kehendak langit dan bumi. Cedera semacam ini, jika itu adalah orang lain, dapat menyebabkan kerusakan permanen dan tidak dapat diperbaiki. Long Chen membutuhkan waktu 3 jam untuk pulih sepenuhnya dari luka-lukanya.
Harus dikatakan bahwa tubuh fisik Long Chen benar-benar menakutkan. Jika orang lain yang bertahan dari serangan seperti itu, bahkan jika mereka tidak mati di tempat, mereka akan disakiti oleh hukum dan kehendak surga seumur hidup, dan mereka tidak akan pernah bisa maju dalam kultivasi mereka selama sisa hidup mereka. Long Chen pulih dari luka-lukanya dan tanpa henti, mengikuti arah yang dipandu oleh Earth Cauldron dan terbang sampai ke kedalaman. 4605. Long Chen tidak melanjutkan mencari obat berharga, dia tahu ada sesuatu yang lebih penting menunggunya daripada obat yang berharga itu. Terlebih lagi, dengan murid Brahma sebagai pesaing, Long Chen tidak berani mengabaikannya sama sekali. Kakak Long Chen, saya minta maaf. Saya lambat bereaksi saat itu dan tidak bisa segera keluar untuk membantu Anda. Huo Ling'er datang dengan suara minta maaf. Saat murid Brahma melancarkan serangan, dia tidak bereaksi, menyebabkan Long Chen terluka, dan dia merasa sangat bersalah. Jika dia bisa mengambil tindakan lebih awal, bahkan jika itu adalah pertahanan pasif, Long Chen tidak akan terluka begitu serius, jadi dia sedikit menyalahkan dirinya sendiri. Baik itu Huo Ling'er atau Lei Ling'er, kekuatan mereka adalah milik mereka, roh seperti mereka yang mengendalikan kekuatannya sendiri hampir tidak akan pernah muncul, karena master manapun tidak akan pernah membiarkan makhluk spiritualnya mengendalikan kekuatannya sendiri. Di satu sisi karena bahayanya, dan di sisi lain karena akan terjadi keterlambatan dalam pengendaliannya, bagaimanapun, kekuatan orang lain bukanlah kekuatan Anda sendiri, dan itu membutuhkan jangka waktu untuk menggunakannya. Lain halnya jika Anda menanam tanda budak pada tubuh roh. Semua kekuatan tubuh roh adalah milik Anda. Selama Anda ingin menggunakannya, tubuh roh tidak dapat menolaknya. Dengan demikian, kekuatan makhluk spiritual adalah kekuatan Anda sendiri, yang akan meledak dengan sendirinya sesuai dengan naluri hidup Anda sendiri. Tapi Huo Ling'er dan Lei Ling'er berbeda, meskipun jiwa mereka terhubung dengan Long Chen, reaksi naluriah mereka jelas sedikit berbeda. Karena kesalahan sekecil itu, ketika serangan pria berbaju putih itu terjadi, Huo Ling'er tidak punya waktu untuk bereaksi, menyebabkan Long Chen terluka, jadi dia merasa sangat bersalah. Gadis bodoh, ini bukan salahmu. Kerja sama di antara kita hampir mulus. Saya tidak percaya pada penundaan induksi. Saya pikir alasan mengapa Anda bereaksi lambat terkait dengan Brahma Sutra pria itu. Long Chen menghibur. Benarkah? Ketika Long Chen mengatakan ini, Huo Ling'er langsung sangat gembira. Dia dan Lei Ling'er terhubung dengan jiwa Long Chen. Mereka sangat percaya dan bekerja sama satu sama lain, seolah-olah mereka adalah lengan dan jari, dengan sangat lancar. Oleh karena itu, bahkan jika Long Chen tidak menanam tanda budak, kekuatan mereka masih sama. Fenomena reaksi tertunda ini muncul untuk pertama kalinya. Long Chen tidak pernah meragukan kerja sama antara dirinya dan Huo Ling'er. Hal pertama yang dia curigai adalah Sutra Brahma Agung pria itu telah memengaruhi Huo Ling'er. Di ruang kekacauan utama, Huo Ling'er seharusnya tidak terpengaruh oleh Sutra Brahma Agung. Namun, Sutra Brahma Agung adalah kitab api pertama di 9 langit dan 10 bumi. Earth Cauldron mengatakan itu sangat menakutkan. Menurut perhitungan Long Chen, ketika Sutra Brahma Agung dibunyikan, selama Anda mendengar suaranya, Anda akan terpengaruh olehnya, itu bisa menembus ruang dan waktu manapun, bahkan ruang kekacauan utama. Tentu saja, ada kemungkinan juga bahwa Long Chen sangat dipengaruhi oleh Sutra Brahma Agung, yang membatasi persepsi dan penggunaan api Long Chen. Karena Long Chen adalah penghubung utama Huo Ling'er dengan dunia luar, jika Long Chen terpengaruh, Huo Ling'er pasti akan terpengaruh juga. Tapi tidak peduli apa, Long Chen akhirnya melihat puncak gunung es dari Sutra Brahma Agung, dan tip ini cukup untuk membuat Long Chen bersemangat dan semakin menantikan Sutra Brahma Agung. Saat Long Chen berjalan maju, dia melihat para ahli yang tak terhitung jumlahnya, baik secara terbuka menyerang atau diam-diam menyerang binatang buas di berbagai daerah. Semakin jauh ke depan, semakin kuat binatang itu. Long Chen melihat dengan matanya sendiri seekor naga bumi aneh yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dengan satu nafas, dia langsung membunuh puluhan ribu ahli yang mencoba merebut harta karun itu. Bahkan Doyen Bintang 7 pun langsung terbunuh tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Doyen Bintang 7 di sini adalah orang-orang yang benar-benar kuat, bukan doyen semu seperti budak obat. Dan ketika naga bumi membunuh para ahli itu, Long Chen masuk ke wilayahnya dan mencuri buah berbentuk batu kurma. Naga bumi sangat marah dan menyerang Long Chen. Long Chen tidak ingin terjerat dengannya dan melarikan diri. Naga bumi tidak berani meninggalkan wilayahnya. Ia meraung beberapa kali dan kembali ke wilayahnya sendiri. Sepanjang jalan, Long Chen menemukan banyak obat-obatan berharga yang tidak dia ketahui, tidak peduli apakah dia mengenalinya atau tidak, dia lebih memilih mengambil semuanya daripada membiarkannya pergi. Namun, karena Long Chen sedang dalam perjalanan, bahkan jika ada pergerakan di tempat lain, dia tidak ikut bersenang-senang, dia hanya akan mengambil tindakan jika sudah nyaman di rutenya sendiri. Namun, dalam perjalanan ke depan,
Long Chen tidak bertemu dengan ahli dari klan bermata tiga, melainkan merasakan aura dari beberapa orang yang dicurigai sebagai budak pengobatan. Namun, Long Chen mengabaikan mereka dan berlari lurus ke depan. Beberapa hari kemudian, Long Chen tiba-tiba menemukan bahwa seluruh dunia menjadi sunyi. Raungan binatang buas tidak lagi terdengar, dan para praktisi tidak lagi terlihat. Seluruh dunia sangat sunyi, dan udara dipenuhi dengan atmosfer berbahaya, yang membuat orang merasa sangat tertekan, bahkan Long Chen, yang telah mengalami ratusan pertempuran, merasakan jiwanya bergetar. Sepertinya ada sesuatu yang mematikan di sini. Long Chen memandangi awan dan kabut di depannya. Dia tidak bisa melihat jauh. Tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di awan dan kabut. Long Chen tidak bisa membantu tetapi bergumam pada dirinya sendiri. Sebelumnya, masih bisa terdengar auman ahli dan auman binatang raksasa. Tapi di sini, semua suara itu sepertinya terpotong dengan pisau, dan keheningannya agak aneh. Tapi tidak peduli betapa berbahayanya, Long Chen harus bergegas maju untuk Sutra Brahma Agung, terutama ketika dia berpikir bahwa murid-murid Brahma Agung juga datang untuk Sutra Brahma Agung. Long Chen tidak boleh mundur. Ketika Long Chen melangkah ke dalam kabut, dia segera merasakan bulu-bulu di rambutnya tiba-tiba berdiri, dan rasa bahaya yang kuat melonjak ke dalam hatinya. Pada saat itu, dia sepertinya telah melangkah ke alam kematian. Dalam kabut tak berujung, persepsi jiwa Long Chen dikompresi menjadi hanya beberapa ribu mil, dan garis pandangnya hanya bisa mencapai beberapa ratus mil. Penginderaan ribuan mil memang merupakan jangkauan yang sangat luas, tetapi binatang raksasa di sini seringkali berukuran ribuan mil, atau bahkan puluhan ribu mil. Jarak ini tidak dapat memberikan rasa aman bagi manusia. Retak, ada suara lembut di bawah kaki Long Chen. Baru kemudian Long Chen menyadari bahwa tidak ada batu dan rumput hijau di tanah, melainkan gurun. Gurun itu berwarna putih, yang paling mengejutkan Long Chen adalah gurun itu dipenuhi pasir, tapi sebenarnya itu adalah partikel tulang putih. Apa yang baru saja dipatahkan Long Chen di bawah kakinya adalah tulang putih itu ditutupi dengan rune, jelas bahwa pemilik tulang putih ini memiliki kekuatan yang luar biasa, jika tidak, runenya tidak akan begitu padat. Sekarang tulang putih ini sangat rapuh, dan hancur hanya dengan sedikit sentuhan. Tanda pada tulang putih ini berwarna merah darah, yang menandakan bahwa pemilik tulang putih ini meninggal belum lama ini, yang pasti tidak lebih dari 10 hari, namun kini sudah rapuh seolah-olah sudah lapuk jutaan tahun, sama sekali tidak masuk akal. Long Chen menjadi lebih berhati-hati. Jelas seseorang telah menyentuh tempat ini sebelumnya. Menghadapi dunia yang tidak dikenal, mereka yang masih berani bergerak maju pasti bukan orang biasa. Long Chen berjalan perlahan di sepanjang gurun, tiba-tiba, di dalam kabut yang tak berujung, seekor ular piton aneh muncul diam-diam dan membentang lurus ke arah leher Long Chen.